Oke viewer, nikmati hidup di masa senja atau usia tua ya. Karena aku merasa usia tuaku aku udah banyak ini kehilangan teman ya kan. Temanku pada hidup sendiri-sendiri sama anak-anak dan keluarganya, sama istrinya. Ada juga temanku yang jomblo sampai tua. Tapi aku nggak mau sebetulnya seperti temanku itu gitu. Tapi ya kehidupan gimana lagi. Ya udah aku mau tarik suara. Latihan dulu. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Pegang, hitam berarak menyelimuti matahari. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam gelap. Oke, hari ini jadwalku untuk ngamen. Aku mau bergabung sama teman-temanku pengamen Jakarta ya, Jabodetabek. Aku di situ kebetulan dijadikan bendahara ya, megang uangnya para pengamen. Oh my god ya, keren banget. Tapi nggak apa-apa, apapun itu profesi, yang penting halal ya kan. Iya. Ya, terus aku ngamen ya banyak suka dukanya, tapi lebih banyak sukanya deh, karena aku dapat uang terus ngumpul bareng sama teman-teman, makan bareng gitu, nasi bungkus kadang-kadang dimakan berdua, untuk beli satu dimakan berdua kayak gitu gitu. Sepiring berdua. Ah, Sepiring berdua. sepiring berdua iya, semangkok berdua iya, sebungkus berdua iya. Terus aku sendiri untuk masa tuaku ini aku agak ini sedikit bingung, karena pagi tadi aku dapat postingan dari sahabatku yang judulnya Living Long, Dying Alone. Jadi hidup hidup berumur panjang itu ternyata susah ya. Hidup berumur panjang terus dia mati sendiri, kadang nggak ada yang ngurus, dia tinggal di apartemen yang memang orang Kak, itu kaya. berapa, Kak? Terus yang coklat, Kak. ada juga yang 3.000. tinggal di 3.000 mana ya? itu panti jompo yang mereka akhirnya mati di sana juga ya. Itulah kehidupan yang kita nggak tahu, seperti karena sekarang dunia modern, anak-anak sudah sibuk dengan dunianya masing-masing, anak-anak sibuk dengan gadgetnya masing-masing, anak-anak sibuk dengan cara hidup masing-masing ya. Terus semua keluarga juga gitu, para sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Nah, saya sendiri tidak ingin hidup dan dying alone seperti mereka. Tapi posisi saat ini aku juga begitu, pisah sama anak-anakku. Tapi bukan berarti pisah yang pisah yang aku nggak tahu, situasi aja yang membuat pisah. Yang jelas aku sayang sama anak-anakku. Kalaupun mantan istriku udah menikah lagi, ya biar aja, itu hak dia, aku gak maksa-maksa. Tapi tolong jangan ganggu aku dan kehidupan anak-anakku kayak gitu. Kamu udah milih hidup sendiri dengan caramu, hidup dengan pasanganmu yang baru, aku tidak masalah. Yang jelas aku terketuk dari postingan yang sahabatku kirimkan ke gadget aku pagi tadi, yaitu living alone, dying alone. Mau tahu artinya bang? Living Apa? alone, dying alone? Iya, Iya, apa, Bang? hidup panjang, ayo. Hidup panjang, Iya, mati sendiri. mati sendiri. Future. Iya, abang mau nggak hidup panjang mati sendiri? Nggak mau kan? Nggak mau. Jadi masa tua, pinginnya abang kalau itu papanya ini usia tua gimana? Bahagia bersama. Bahagia bersama sih. Bahagia bersama ya, tetap dijaga kan gitu kan. Gantian abang yang nyarikan ini sesuatu buat papanya kan, ya kan. Terus merawat papanya juga, karena abang waktu kecil sampai besar sampai dewasa dirawat sama papanya. Sekarang abang umur berapa? 13, Bahasa Inggrisnya 13 apa? 23. Iya, oke. Kita simak yuk postingan dari abang, sahabat saya pagi tadi ya.
Beliau juga sahabat saya yang sehari-hari dia sebagai. Berita menggembirakan datang dari Singapura. Semakin banyak orang-orang Indonesia yang bisa menjadi warga negara Singapura dan bisa bekerja di sana. Tetapi juga ada berita menyedihkan. Ternyata banyak sekali orang yang umurnya semakin panjang di Singapura, living long but dying alone. Ini cukup menyedihkan. Ternyata di banyak sekali apartemen bisa ditemukan orang tua yang tidak lagi dikunjungi oleh anak-anaknya. Ini bukan hanya fenomena Singapura, tetapi juga fenomena di banyak negara, termasuk di sejumlah negara Eropa dan juga di Jepang. Di Jepang ada relawan yang bekerja mengumpulkan jenazah dari orang-orang tua dari rumah ke rumah yang tidak dikunjungi oleh anak-anaknya. Bahkan seringkali relawan ini kesulitan untuk menemukannya dan hanya mencium ada bau-bau tertentu. Bahkan ada orang tua yang sengaja kemudian mengasingkan diri pergi ke gunung dan kemudian menghilang di gunung dan mereka mengakhiri hidupnya di sana. Apakah umur panjang itu suatu good idea? Inilah banyak pertanyaan dari kita semua. Tentu saja kita menginginkan umur panjang, sehat, dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Dengan umur panjang kita bisa banyak berkarya, kita bisa banyak berkontribusi, dan bisa melihat anak cucu kita ke depan. Tetapi di lain pihak juga kita ketahui bahwa umur panjang itu ternyata mahal biayanya. Kita harus membeli anti-aging. Waduh. Semakin hari semakin banyak, biaya kesehatan semakin mahal. Dan tentu saja kita menyaksikan anak-anak kita, cucu kita ternyata sudah asik dengan dunia mereka. Mereka asik dengan gadget mereka asik dengan kehidupan mereka, dan akhirnya banyak orang tua yang ditinggalkan. Inilah fenomena yang disebut sebagai living long but dying alone. Mudah-mudahan kita bisa memikirkannya dari sejak dini, sejak hari ini. Jangan sampai orang-orang tua kita mati dalam kesendirian dan hidup dalam kesepian. Hidup umur panjang. Itu tadi yang Master Ali sampaikan. Saya sendiri Master Ali seorang YouTuber yang selalu cari kreativitas baru untuk membuat konten. Nah, pada saat ini saya juga sedih memikirkan masa tua saya. Sebetulnya kan itu nggak perlu dipikirkan sih kalau kita memang punya agama gitu kan, dipikirkan yang terlalu berlebihan ya. Kalau waktunya mati ya mati, itu kita jalani semua nanti pada setiap orang, bukan cuma aku saja. Terus itu tadi juga liputannya tentang living long, dying alone di Singapura ya. Jadi ternyata di Indonesia juga banyak loh kayak itu, cuman nggak begitu tercover ya. Banyak orang-orang tua yang hidup ditinggalkan sama anak-anaknya di panti jompo ya. Dan saya sendiri juga prihatin dengan itu, dan di Jakarta ini juga banyak kayak gitu. Dan saya pikir kita harus sikapi seperti apa untuk masa tua kita. That's all about my content. Saya bersama Bintang ya. Bintang ini murid saya. Beliau selalu hari-hari ketemu saya di asrama YPI ya. Yayasan Permata Ihsan. Permata Ihsan. Yayasan Permata Ihsan ini adanya di Tangerang ya, di Solear tepatnya. Saya merasa happy di sini untuk menjalani ritme kehidupan masa tua dengan bikin konten, dengan mengajar, dengan berkesenian kayak gitu-gitu, dengan berkeagamaan. Maksudnya menjalani hidup-hidup yang diperintah agama, seperti kita tadabur, kita melakukan wirid bersama kayak gitu-gitu. Jalani aja. Jadi itu yang membuat kita mungkin tenang ya menjalani hidup. That's all about my content this morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.